apapun itu pekerjaan kita, biar sekecil apapun, kita tidak perlu malu. Yang penting kita selalu bersyukur dan tidak pernah gengsi. Itu yang pertama, tidak boleh gengsi. Untuk masa depan yang cerah kita tidak boleh gengsi, gitu. Dan jangan pernah malu lah, karena masih banyak masa depan yang harus diraih. Tidak boleh rebahan-rebahan terus, harus semangat untuk bekerja. Dan kita juga harus merendah, karena di luar sana masih banyak yang lebih susah daripada kita. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan masyarakat saat ini terutama kaum perempuan sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Das'at Latif dalam suatu ceramahnya tentang Maulid Nabi yang mengisahkan tentang bagaimana kondisi kaum perempuan di zaman jahiliyah sebagaimana dalam video berikut ini. Jadi di Mekah waktu itu, Pak, perempuan tidak ada nilainya. Apakah sekarang banyak begitu? Banyak sekarang. Kalau dulu zaman jahiliyah, lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah. Sekarang belum lahir dia kubur anaknya. Aborsi. Akibat perselingkuhan. Jahiliyah. Wanita tidak ada nilainya sama sekali. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kerjaannya perempuan waktu itu dapur kasur sumur, sumur dapur kasur, kasur sumur dapur. Itu aja mutar-mutar. Bahkan perempuan pada saat itu boleh diperdagangkan dan boleh dijadikan taruhan judi. Berturi kita berjudi, kalah kau suka istriku, pakai 2 hari. Nasibnya perempuan zaman itu. Tidak ada nilainya sama sekali. Siapa orang terhormat zaman jahiliyah? Mereka sastrawan yang pandai membuat sastra, hebat membuat sastra. Kalau diakui pada saat itu di Mekah, ditempel hasil kerjanya di Ka'bah, menjadi tokoh. Siapa yang hebat lagi waktu itu? Yang jago berkelahi. Siapa yang tidak ada kalahkan? Mereka menjadi tokoh. Termasuk Umar bin Khattab disegani karena tidak pernah terkalahkan dalam duel. Gadis berparas cantik Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi perempuan saat ini baik dari sisi profesi atau segala hal sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Das'at Latif dalam videonya tadi. Sebagai contoh, ini sesuatu yang sangat menginspirasi kita semua. Salah seorang dari gadis cantik yang bernama Nur Aini yang berasal dari Kabupaten Pindrang, kita tidak menyangka bahwa orang yang mengangkat semen ini atau disebut dengan buruh angkut semen ini ternyata adalah seorang perempuan cantik yang juga berstatus sebagai mahasiswi. Ini tentu sangat menginspirasi bagi kita semua, terutama bagi para perempuan-perempuan di zaman saat ini yang juga ingin membantu perekonomian keluarga, meningkatkan taraf hidupnya, dan kemudian juga ingin berbakti kepada orang tua. Kisah tentang Nur Aini ini dapat kita simak dalam suatu acara TV nasional seperti berikut ini. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Kalau dilihat gini nggak nyangka ya kalau aktivitasnya sempat jadi buruh semen gitu, buruh angkut semen. Mbak, boleh diceritakan dong, ini kan sudah viral, banyak juga masyarakat yang terinspirasi gitu dari ceritanya Mbak Aini. Seperti apa sih awal mulanya, Mbak? Awal mulanya itu apa ya? Aku sering lihat orang tua aku kalau waktu SD selalu pulang malam, itu tidak tentu juga, kadang pulangnya malam, kadang juga pagi. Terus aku kan nggak tahu juga ya bagaimana pekerjaannya. Pas aku ikut sama orang tua, ternyata orang tua saya kerja angkat semen, dan saya juga ikut bantu orang tua coba-coba, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ikut bantu orang tua kerja untuk bisa biaya kuliah. Orang tua saya juga mengajarkan bagaimana susahnya untuk mencari uang, untuk bisa membiayai hidup dan untuk sekolah.
karena dulu kan biasa sekolah banyak ya, belum adik-adik saya, belum saya yang masuk SMP, lanjut ke SMA dan lanjut kuliah. Wow. Mbak, sejak kapan sih Mbak Nur Aini mulai bekerja sebagai buruh semen? Karena nampaknya ini udah cukup lama ya sampai bisa mengangkat buruh semen setiap harinya nih Mbak. Awal mulanya tuh dari kelas 1 SMP ya. Dari 2013 saya ikut bantu orang tua kerja. Dari sampai 2013. sekarang. Oke, Mbak, ini kan Sekarang masih bantu angkat semen. Oke, sampai sekarang ini kan bukan hal mudah ya Mbak ya. Pertama kali ini apa sih yang dirasakan begitu pertama kali ikut angkut semen? Pertama kali itu ya pasti capek lah ya, capek, belum lagi bahu itu kayak sakit, pegal-pegal. Terus belum lagi kalau hujan kan, kalau angkat semen tuh pas hujan pasti kayak tergeser begitu kan, kadang berdarah-darah gitu. Tapi sudah biasa, kalau sudah lama-lama sudah biasa, itu sudah tambah biasa lagi, enggak terlalu sakit. Kalau soal pegal pasti ya. Oke. Paling berat nih biasanya angkut semen berapa kilogram nih Mbak Nur Aini? Paling berat itu sih 50 kilogram ya. 50 Karena kilogram. Seberatnya enak kayaknya Mbak ya. musola itu ada 50 kilo. Mbak, sehari Iya, paling Kak. banyak berapa semen sih yang pernah diangkut juga? Kalau sehari sih ya satu mobil yang 8 roda itu yang besar itu muatnya itu 850 semen. Mbak, itu kan berat banget ya? Nggak takut? 850 semen, dan kadang juga dalam satu hari 1000 ya. Itu kan berat banget ya Mbak? Nggak takut apa punggungnya keseleo? Kalau soal punggung sih ya enggak sih, karena kalau aku lihat orang tua itu tidak membuat kayak pegal-pegal lagi. Jadi Karena semangat orang tua untuk saya berani sakit juga. Iya. Oke. Jadi buat motivasi buat saya juga bahwa kalau saya capek, ada orang tua saya yang lebih capek lagi. Oke, Mbak ini kalau boleh tahu sehari angkut semen itu dapatnya berapa Mbak ini? Dibayar berapa Mbak ini? Ya dihitung per sak ya Kak. Dihitung per sak. Satu sak itu satu semen itu 600 rupiah. Jadi 850 itu 500.000 kayaknya. Tapi itu sih nggak terlalu bagaimana Kak, nggak terlalu saya bilang setiap hari. Kadang satu minggu tuh, kadang 2 kali, 3 kali, udah setiap hari Kak. Hasil dari tiap hari angkat semen ini tujuannya untuk sekolah atau untuk apa Mbak Nur Aini? Untuk sekolah, untuk kuliah, dan untuk makan sehari-hari saya dan adik-adik saya. Itu cukup ya Mbak ini? Iya, alhamdulillah cukup. Oke, Mbak ini kalau di lingkungan kerja kan mungkin Mbak ini perempuan sendiri gitu ya. Nah ini situasi atau suasana kerjanya seperti apa sih? Pernah kayak digangguin gitu nggak? Kalau soal ganggu sih nggak pernah sih Kak. Karena apa ya? Kan saya kalau kerja itu biasanya kan pakai masker, pakai itu baju-baju kos yang diikat itu kan. Jadi orang itu kayak nggak percaya aja gitu, kayak oh ini perempuan gitu. Kadang juga ada yang percaya di kampung kayak orang biasa-biasa saja. Enggak bagaimana. Sudah biasa. Oke. Ini adiknya Mbak ini juga ikut jadi buruh angkut ya Mbak? Iya Kak. Adik saya juga, kan saya tuh 5 bersaudara Kak. 4 perempuan, 1 laki-laki. Dan satu keluarga ini semuanya ikut angkat semen, dari bapak, mama sampai adik terakhir. Itu semuanya atas kemauan sendiri kah atau gimana Mbak ini? Atas kemauan sendiri, karena tidak tega untuk lihat orang tua kerja. Apalagi mama saya juga baru kena insiden kemarin, dijatuhi semen 50 sak.
dari mobil tongkangnya itu yang bisa dijatuhi semen 50 dan kakinya pincang, dan dia sambil angkat semen itu sambil seret-seret kakinya. Di situ kayak saya termotivasi sama orang tua saya. Kalau orang tua saya capek, saya capek. Kalau saya merasa capek itu saya ingat orang tua dulu. Kalau saya capek, orang tua saya itu lebih capek lagi. Belum lagi adik-adikku sekolah, belum saya yang kuliah. Jadi tidak ada putus semangat untuk mau bantu orang tua saya. Luar biasa. Nah, untuk jadi lebih baik lagi. Luar biasa, cerita yang sangat menginspiratif. Mbak, kamu tahu nggak sih sekarang nih kamu lagi viral banget, jadi sorotan di mana-mana dan dapat julukan Kuli Panggul Cantik. Nah, gimana nih Mbak? Alhamdulillah, kayak tidak menyangka saja kayak kok bisa gitu saya viral. Padahal cuman bikin video itu kayak bercanda-bercanda saja, bikin video kayak jedak-jeduk gitu kan. Terus kok langsung banyak yang suruh kayak buktiin dong kalau itu memang kamu. Kan banyak yang tidak percaya kan. Kalau dilihat dari segi fisik pasti bilang mungkin itu cuma konten aja, tapi nyatanya memang seperti itu. Oke, Mbak, ini komentar dari masyarakat kan beragam ya. Ada juga nih Mbak yang kemudian ini bilang kalau jangan-jangan ini video untuk pansos, karena kan secantik itu nggak mungkin jadi kuli untuk angkut semen gitu. Komentar dari Mbak ini sendiri seperti apa? Kalau komentar dari saya sih ya kayak awal-awal ya pasti kayak tidak menyangka saja kok orang banyak bilang begitu. Tapi anggap biasa saja, karena orang kalau lihat dari segi fisik memang tidak percaya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Saya ikut bantu orang tua, dan kalau saya kerja juga, dan sekarang itu kalau saya kerja kadang saya live sambil di TikTok juga. Nah, jadi orang tahu lah, oh saya memang kerja begini. Dan rata-rata di Pinrang itu tahu semua, yang kayak toko-toko bangunan di Pinrang. Ya sudah anggap biasa, bilang memang benar. Tapi kalau orang di luar sana, kalau lihat saya dan saudara-saudara saya pasti bilang, mungkin cuma konten aja, mungkin cuma pengen viral aja. Tapi tidak seperti itu. Nyatanya memang saya dan orang tua saya bekerja keras untuk bisa sekolah adik-adik saya dan saya, untuk kuliah saya juga. Ya, tidak perlu malu untuk mencari rezeki yang halal. Oke, mewakili pemirsa TV One ya, bersyukur. Kita juga penasaran nih, mewakili pemirsa TV One banyak yang bertanya nih ke Mbak Nur Aini. Ini bener gak sih kuli panggul beneran kerjanya? Kok cantik banget gitu loh ya, soalnya nggak kelihatan loh kalau kerjaannya adalah kuli panggul semen. Betul Kak, benar. Oke, Mbak, ini kan juga kuliah. Tidak tahu bilangnya. Oke, Mbak, ini kan juga kuliah, terus habis itu sambil kerja. Pernah nggak sih Mbak sebenarnya ditawari kerjaan lain gitu? Kemarin sih yang ini baru viral sih, alhamdulillah ada beberapa endorse kayak produk-produk, ya saya bantu-bantu untuk di TikTok gitu. Sambil kuliah juga, pulang kuliah, ada libur, saya pulang ke kampung lagi bantu orang tua saya kerja. Oke, Mbak Nur Aini mungkin bisa memberikan pesan kepada masyarakat TV One yang di luar sana bekerja membantu orang tuanya untuk mengejar pendidikan. Apa nih pesan yang ingin Mbak sampaikan? Pesan saya sih apa ya? Nggak perlu malu lah ya, nggak perlu malu apapun itu pekerjaan kita, biar sekecil apapun itu tidak perlu malu. Yang penting kita selalu bersyukur dan nggak pernah gengsi. Itu yang pertama, nggak boleh gengsi. Untuk masa depan yang cerah kita tidak boleh gengsi gitu. Dan jangan pernah malu lah karena masih banyak masa depan yang harus diraih. Nggak boleh rebahan-rebahan terus, harus semangat untuk bekerja. Dan kita juga harus merendah, karena di luar sana masih banyak yang lebih susah daripada kita. Luar biasa. Jadi kita harus selalu bersyukur. Luar biasa.